Loh, maka Rasulullah ini server gede. Bisa di online setiap seluruh umatnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Jadi Rasulullah itu tahu setiap umatnya karena punya sistem online rohani. Jangan kita merasa Rasulullah nggak tahu. Tahu. Ya Rasuli, ya Rasul tahu ketika Sallallahu ala Muhammad sampai sana. Oh iya, sistem online, gitu. Nah karena kita Rasul menjembatani yang keanakan. Makanya sholat itu Allah Akbar. Nggak ada masalah, wong kita itu memang keanakan. Dengar bakso, ting 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 ting, ya biar aja. Gitu. Tapi kita harus jangan lupa bahwa kita ini sedang dilihat Allah. Walaupun kita merasa dilihat kita seolah-olah lihat Allah tapi nggak bisa lihat, tapi kita harus merasa dilihat Allah. Makanya sholat ting ting bakso nggak apa-apa, wah. Tapi yang nggak boleh kan 2 mangkok Pak, nggak boleh. Gitu. Tapi di balik itu semua sesungguhnya jaminannya ya Rasulullah. Maka kama sholli ta'ala Sayyidina Muhammad. Kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah kembali ke proses itu tadi. Apalagi kemudian yang berikutnya. Gitu. Yu'minul ghaib wa yuqimunaz wa yu'tunaz zakah. Gitu. Bahkan pembukanya itu adalah yu'minuna bil ghaib. Iya. Yang sekarang mulai ditinggalkan. Lah kalau sudah ngomong marzaqnahum yunfiqun, wah berat itu. Ngomong marzaqnahum menginfakkan. Ini kan gaib juga. Jadi jangan pernah kemudian kita ngundat-undat, ini udah segini kok belum kembali segini kan gitu. Itu gaib. Hasil nyuri sama hasil bekerja untuk bikin tiang masjid gak ada bedanya. Kan gitu, nggak kok kemudian yang hasil nyuri terus tiangnya patahin aja kan, enggak. Husnudzan lagi. Makanya membaca Fatihah itu kan menjadi sangat penting, harus ada bismillah. Karena semua harus bismillah, harus dimulai dengan bismillah. Menyebut asma Allah, mengenal Allah. Kan gitu. Makanya dalam konsep Aqidatul Awam ada abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi di hadapan menyebut asma Allah itu akan sampai kepada sebuah titik di mana kita akan paham Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Dalam konsep singa, nggak ada bedanya dia ketemu kambing apa ketemu babi. Ketemu manusia, ketemu sapi. Makan aja sama itu. Di hadapan Allah. Tapi kalau manusia kan berpihak. Kalau makan babi syukur. Kalau makan kambing, wah kasihan kambingnya. Di hadapan Allah nggak ada bedanya. Makanya siapapun yang di muka bumi pasti mendapat rahmannya Allah. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau apa. Itu dapat rahmannya Allah. Kan gitu. Tapi terhadap akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap akhirat, kita terhadap Ar-Rahim kita nggak ngerti. Wong itu hak prerogatifnya Allah. Yang belas kasihan cuma di akhirat. Itu. Makanya terhadap akhirat itu wabir rohimi daimil ihsani. Jadi khusnudzon aja gitu kan. Nggak usah saling ala-ala. Makanya alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman. Jadi ar-Rahman itu ya Rabbil alamin ini semua, bukan Rabbil Amerikiyin, bukan Rabbil Australiyin, bukan Rabbil Indonesiyin. Tapi ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim jangan sembrono kan, ar-Rahim itu maliki yaumiddin. Yang tahu di sana. Makanya yaumiddin ya tahu ya khusnudzon. Makanya kita iya karena butuh, iya karena kita beribadah. Lah ibadah itu apa? Ya khusnudzon ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah selama engkau lihat Allah. Kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Maka siapapun mendahulukan khusnudzon. Gitu loh. Maka beribadah itu boleh minta tolong. Baca Quran ibadah. Makanya bagi santri karena baca Quran itu ibadah, jadi baca aja innahu min Sulaimana. Wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Habis itu nasta'in, minta tolong ya Allah gadis cantik itu ya. Itu khusus ibadah. Jadi orang enggak usah ribut yang tidak mengenal konsep ini pasti bid'ah, pasti musyrik. Duh iya karena itu hanya kepadamu aku mengabdi penyembah ya Allah.
Menyembah itu apa? Ya perintahnya ada. Bacalah Quran. Itu perintah. Bacalah sholawat. Itu perintah. Gitu. Maka setelah baca sholawat, baca Quran, ini ibadah. Kan ini perintah, ibadah kan. Akhirnya aku baca Yasin. Setelah itu aku minta tolong, ya Allah, orang tuaku jangan disiksa dong di neraka. Iya karena apa tuh? Iya karena sa'in. Nah, itu kan konsepnya begitu. Jadi na'budu itu ka'annaka tarahu wa birrohimi ta'imil. Bisa khusnudon, kok kita nggak ngerti kok. Hak prerogatifnya Allah. Makanya bagi orang yang beribadah sekalipun, jangan lupa yang menentukan itu Allah, bukan ibadahnya itu semata-mata kan aku. Bukan ibadah. Iya, ya teman tetap Allah. Maka khusnudon itu penting. Makanya Ibnu Athaillah kan bikin sebuah standarisasi ibadah. Gitu, standarisasi ruhani. Gitu. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsan roja ya inta wujudi zalal. Buka aja hikam. Jadi daripada tanda-tanda orang yang terlalu bergantung sama amal, itu kurang pengharapannya kepada Allah. Aku sudah sholat duha terus perasaan. Wah nggak yes juga ini sholat duha. Nggak kaya-kaya. Loh, dia lupa mau yang bikin kaya itu Allah. Bukan dia sholat. Bukan duhanya. Gitu kan. Jadi orang kalau cari rezeki jangan minta kaya. Kaya itu sudah ada janjinya. Itu hak Allah, kasih rezeki. Gitu. Lah orang kerja ngapain? Ya pantasnya orang hidup gitu. Kok nggak ngerti siang malam? Ya pantasnya orang bekerja. Kok medit juga kamu agak bakhil? Ya nggak apa-apa lah, pantasnya orang punya uang itu bakhil-bakhil dikit. Jadi kemudian ini sesuatu kita nggak campur lagi urusan dengan haknya Allah. Kita cuma menjalankan kewajiban itu aja. Nah, itu loh. Makanya kan berat ini. Itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang berat lagi mutakin itu yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya min qablik itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Jadi mutakin itu ilmunya komprehensif. Dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Mempelajari Injil, mempelajari Taurat, mempelajari Zabur. Nah kita ini mempelajari Quran juga nggak tuntas. Belajar Injil juga tidak dari sumbernya, dari para desertir pindahan agama yang kemudian mengajarkan tentang Injil, kita mempercayai itu, rusak juga kita. Mutakin itu berat, periodik, tapi harus mutasil, tersambung. Makanya nabinya disambungkan dalam sebuah sejarah besar, pengetahuannya disambungkan dalam sejarah besar, kitabnya disambungkan dalam sejarah besar. Makanya Rasulullah ini dihadapkan kepada mata rantai yang sangat panjang. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, diabadikan. Ketika Nabi Ibrahim menemukan titik itu, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, diabadikan makom Ibrahimnya. Itu kan? Diabadikan semua. Sampai kemudian titik pertemuannya Nabi Adam itu diabadikan dalam Jabal Rahmah. Terhubung, baru kemudian dihubungkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, barokah itu sekarang ketahuan. Kalau waktu itu kan nggak ketahuan lah, nggak ada apa-apa. Doanya Nabi Ibrahim waktu itu aja mungkin dianggap doanya orang yang frustasi kan. Bayangkan ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman apa-apa kok menitipkan anak. Begitu. Tapi kepasrahannya kepada Baitikal Muharram luar biasa. Sistem ruhaninya online. Tapi sistem jasmaninya nggak menemukan tanaman apa-apa. Maka ruhaninya yang diminta adalah ruhani, bukan jasmani. Di tempat tidak ada apa-apa, minta Rabbana liyuqimus sholat. Loh, sholat itu kan jaminan istiqomah. Enggak ada apa-apa kok mendapat jaminan istiqomah gimana? Saking kuatnya ruhani. Itu waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Tempat gak ada apa-apa gitu, udah dicintai itu gimana ceritanya? Warzuqhum minas samarat, wong sajarot aja nggak ada, kok minta buah. Tapi ratusan tahun berikutnya, ribuan, terbukti kan, ruhani ini mampu mengajarkan sesuatu yang luar biasa.
Makanya karena kekuatan ruhani yang luar biasa ini kita tabarruk. Diingatkan dengan masa lalu bahwa ada yang sosok yang seperti ini. Sistem online-nya kuat. Sampai ketika berdoa batunya itu berlobang. Batu gak kuat, batu ini dunia, ruhani yang lebih kuat, batunya yang nyipta. Para wali ketika sistem ruhaninya kuat, ya batu yang dipakai sujud ya bolong. Nah sekarang jasmaninya yang kuat, ruhaninya gelambiar kemana-mana, ya batuknya aja yang hitam. Terus kemudian disebut atharis sujud, ya terserah. Kan selalu begitu. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar, merasa bahwa keras sama orang kafir. Rohama ubainahum, merasa saling mencintai sama mereka. Mereka tok. Dengan yang lain bencinya luar biasa. Tarohum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Atharis sujud itu adalah bekas dalam kehidupan. Makanya kiai-kiai itu paling susah kalau ngimami orang. Karena ngimami orang itu gampang, pasti manut, pasti nurut. Yang susah itu habis ngimami masih nurut. Nah, itu yang susah. Itulah Nabi Ibrahim itu masih. Orang masih nurut disuruh sholat dengan konsep masih. Orang masih datang ke Masjidil Haram karena rindu, masih. Bahkan di sana tidak ada tanaman bisa ini. Loh, makanya kita kan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim pernah sampai di satu titik ruhaninya sangat kuat, luar biasa kuat. Sistem jasmaninya ditinggalkan. Lah ini yang aneh. Kalau Nabi Ibrahim ditabarruki, kemudian sistemnya Nabi Ibrahim teruskan sama Nabi Muhammad, sampai sistemnya Nabi Muhammad diteruskan oleh para ulama. Di sini kemudian hanya dengan sistem online fawallu wajhaka satrul masjidil haram, bikin masjid. Kemudian diampu oleh al ulama warasatul anbiya. Nah, kita ini setiap hari tabarruk kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mau meninggalkan anaknya di tempat yang dimana di situ adalah Baitul Haram. Gak ada apa-apa dititipin, maka dia layak ditabarruk. Nah kita ini aneh setiap hari tabarruk sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di tempat gak ada apa-apa, tapi di Baitul Mukarram. Kita setiap hari tabarruk, nitipin anak di pesantren, kita gak berani. Kan? Padahal kiainya juga punya kolam, masih punya apa-apa. Jadi kita ini kontradiksi sebenarnya dalam kehidupan ini. Setiap hari kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Tapi kita nitipin anak di pesantren yang ada kiainya. Kiainya punya kolam, punya pohon jambu, punya pohon mangga. Enggak. Makanya kemudian sistem inkonsistensi ini memang akan sampai pada satu titik menumpulkan sistem spiritual. Gitu lah. Nah dulu kan enggak. Kalau sudah ke perjalanan sistem spiritual, ya orang apa berpikir kemudian? Hantu orang nggak kepikir, yang kepikiran Allah. Itu pikiran Allah. Lautan seberangi spiritual seperti itu. Jadi memahami Al-Quran itu di awal sudah dibilangin sama Allah. Selesaikan dulu asma Allah, rampungkan. Maka kemudian jadilah ilmu Thariqah yang setiap hari ya Allah, ya Allah, ya Allah, menyebut asma Allah. Tapi yang tahu rahasia-rahasia di balik asma Allah, ada yang tahu. Karena walillahil asmaul husna. Dari situ aja lahir kitab Syamsul Ma'arif. Rahasia-rahasia. Nah kalau kemudian ketemu pantas. Jadi ini sebuah sistem yang sangat apa ya, bisa untuk dijangkau oleh manusia. Kalau iblis saja bisa nginguk lauhil mahfuz, masa manusia gak bisa nginguk? Bisa lah, hanya dengan sistem yang ya mungkin karena ini sangat signifikan dalam kehidupan spiritual, maka petunjuk pemakaiannya gak dijual bebas. Bisa semua repot juga. Bisa semua repot juga, tapi nggak juga, gitulah. Kehidupan manusia tetap menjadi lebih mudah. Ya, tapi ya sistem akalnya maju, sistem rohaninya berhenti. Mungkin gitulah ya.